Sekarang jam 4. Estimasi kita, rencana kita pada awalnya berangkat jam 1, tapi karena tidurnya kelamaan jadi jam 4 baru bangun. Dari base camp menuju pos ojek. Untuk treknya masih handai, masih aman. Cuma memang kita kesiangan tadi. Yang harusnya berangkat jam 1, berangkatnya jam 4. Kita hampir sampai di pos ojek. Pos ojek yang pertama ya. Ojeknya di sini ada 2. Yang pertama setelah perbatasan jalan yang beton dengan wilayah hutan. Yang kedua yang di dekat pos bayangan. Nanti kita break sebentar 5 menit di pos ojek yang pertama atau pos ojek yang lama. Semangat Mas Anggi. Hah? Semangat aman? Semangat. Ayo. Ya, kita sampai di pos ojek lama. Kita break 5 menit. Ini benar-benar di luar rencana kita ya. Bahkan bukan plan B sama sekali. Nggak ada agenda berangkat jam 4 seharusnya. Cuma gimana lagi. Kalau masih memungkinkan sampai ke puncak ya kita lanjut ke puncak. Tapi kalau udah kesorean mungkin ya kita sampainya aja, nanti sampai di pos mana. Ya bisa lah, optimis kita sampai di puncak. Tim sedikit lama. Yang penting semangat, motivasi tetap dijaga. Nunggu azan juga, lagi azan subuh. Ya, kita akan lanjut ke pos bayangan ya. Dari sini kontur medan atau treknya sudah tanah. Apalagi karena tadi malam hujan, bahkan jam 1 juga masih hujan, sehingga cukup licin. Ya, kita sampai di pos ojek yang kedua. Ini pos ojek terakhir ya, yang terbaru atau yang kedua. Kurang lebih setelah berjalan setengah jam. Ya, sekarang kita sampai di pos bayangan. Kurang lebih 5 menit berjalan dari pangkalan ojek. Cuaca sudah terang. Sudah hampir jam 5. Sekarang sudah jam 5. Kurang lebih dari pos bayangan menuju ke pos 1 waktunya 30 menit sampai dan 1 jam. Kita hampir sampai pos 1. Kurang lebih kita berjalan dari base camp 1,5 jam. Kita sampai di pos 1. Teman-teman, kita break sebentar. Sekarang jam 5:30 ya. Nanti kita lanjut perjalanan ke pos 2 kurang lebih jam 5.45 atau jam 6 kurang seperempat. Karena kita belum sarapan, jadi kita masak dulu. Masak mie sebentar. Tidak masak mie ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ke pos 2. Sekarang sudah hampir jam 6. Semoga kita bisa tepat waktu ke puncak.
tidak terlalu sore ya, karena sore sangat berbahaya. Jadi suasana dari pos 1 menuju pos 2 dikelilingi oleh pohon-pohon yang berlumut dan besar-besar, dan seperti udah tua-tua ya. Bunga-bunganya juga banyak, sangat indah. Treknya lumayan licin karena habis hujan. Banyak sekali terdengar suara burung-burung yang sangat indah. Semangat Ki. Jadi jalan dari pos 1 menuju pos 2 lebih menanjak. Konturnya lebih menanjak daripada dari basecamp ke pos 1. Dan juga kita sudah bisa menemui satwa-satwa yang ada di Gunung Slamet. Ada monyet-monyet, burung jalak. Mantap. Luar biasa. Ya, kita hampir sampai di pos 2. Sebentar lagi. Kurang lebih dari pos 1 adalah 1 jam perjalanan. Ya, kita hampir sampai di pos 2. Kita break sejenak. Sekarang kita sudah sampai di pos 2. Dari pos 1 kurang lebih jam 6. Di pos 2 kita sampai pukul 7 pas, sesuai dengan estimasi waktu. Memang harus berhati-hati, terutama untuk sepatu. Wajib ya kalau musim hujan seperti ini memakai sepatu yang memang untuk hiking, untuk outdoor. Kalau enggak pasti rawan sekali terpleset. Di sini sepi. Dari basecamp jam 4, rencana sih jam 1. Cuma kita kesiangan karena waktu bangun jam 1 masih hujan. Hanya tidur lagi, bangun-bangun setengah 4. Mantap. Gimana Ki, aman? Pos 2 jalurnya naik. Luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Untuk trek mirip, hanya kalau dari pos 2 ke 3 itu lebih lama ya, atau lebih panjang. Kita lanjutkan perjalanan. Sekarang jam 7:28. Treknya ya enak sih, ya petanya enak aku. Tapi nanjak banget. Semangat Gi. Semangat. Di depan ada pelang. Nah, di depan ini ada persimpangan ya, dekat pos bayangan. Biasanya itu jadi warung. Yaitu kalau ke kiri basecamp di Pajaya Pemalang, kalau ke kanan basecamp Bambangan. Dulu pernah ada beberapa yang dari Bambangan itu tersesat, enggak tersesat sih, tapi turunnya malah ke Pemalang karena tidak memperhatikan pelang. Jadi memang harus teliti ya kalau kita naik gunung. Apalagi cuaca berkabut, harus benar-benar prepare dengan Oke, kita lanjut. Treknya nanjak banget. Kalau dari persimpangan saat nanjak treknya langsung membuat mental down. Ritme langkah, stamina, nafas harus benar-benar kita jaga ya. Jangan memaksakan biar nggak kram.
Juga kalau break jangan terlalu lama. Lebih baik sering break tapi sebentar-sebentar daripada jarang break tapi sekali break lama. Itu nanti ototnya yang kaget. Wow, udah terowongan. Kalau nanti lihat percabangan seperti ini, terutama yang baru pernah ke Gunung Slamet, di Gunung Slamet memang sekarang banyak jalur baru, perjaban-perjaban seperti, tapi itu muaranya sama ya, tujuannya itu akhirnya sama. Yang penting kalau pas naik, kita melihat tanjakan bercabang, kayak seperti ini, satu kanan, satu ke kiri. Itu sebenarnya sama aja, nggak usah bingung. Kecuali kalau turun itu harus ambil yang kanan, lihat pelang atau lihat petunjuk, karena banyak sekali percabangan dari base camp lain, terutama dari pos 2 ke pos 3. Oke teman-teman, kita hampir sampai di pos 3. Itu semenit lagi sampai. Mantap. Pos 2, pos 3 benar-benar tes mental buat Ini Slamet. Mau lebih tahu semangat. tentang Slamet, jangan di skip nontonnya guys. Oke. Ya, kita sampai di pos 3. Pos 3 Pondok Semarang. Kurang lebih 1 jam kita jalan dari pos 2. Saatnya makan dulu. Makan mas. Oke mas. Oke. Dari mana mas? Oh Kerto. Oh, tuan rumah. Iya dari rumah. Goreng nopo bu? Goreng niki tempe. Sarapan Dari itu jam berapa emang dekat dari rumah ke pos? dari Monggo bu. Monggo, hati-hati. Lagi. Ya kita lanjut ke pos 4. Kita lanjut perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Estimasi 30 menit. Gimana Gi? Semangat? semangat. Untuk kontur trek dari pos 3 ke pos 4 ya nggak beda jauh dari yang sebelumnya, cuma agak ya nanjak sih, cuma agak landai lah daripada yang tadi. Dari 2 ke 3 terbuka ya, juga udah banyak sinar matahari yang masuk, juga ada shelter di situ kalau ada hujan atau mungkin darurat, ada shelter kelihatannya. Terakhir seperti ini lah, ya lumayan landai sih, lumayan. Kita lanjut dulu. Ada terowongan ya, indah kayak di film-film. Di bawah. Kenapa? Taruhan tok. Nggih. Berdua. Sekarang base camp langsung. Nggih laras. Ambil dari pos berapa pak? Ini. Tengku dini kok. Ini gundan apa? Nih di hipajan pada kabur. Oh, nggih. Duduk setempat ya. Tenaganya itu Luar biasa. jangan ditanya. Setelah ngeliat pos 3 ya, itu banyak kali terowongan seperti ini, indah. Di atasnya itu pohon-pohon. Ada lagi pos 4. Kurang lebih mungkin 5 menit lagi sampai ke pos 4. Dari pos 3 ke 4 sudah dibuka jalur baru ya. Jadi jalurnya itu di sebelah kanannya jalur yang lama. Jalurnya lebih enak, lebih aman. Karena jalur yang lama itu sudah mulai rusak.
Akhirnya kita sampai di pos 4. Itu bentar lagi di depan. Kurang lebih kita berjalan 40 menit ya, 35 sampai 40 menit. Cuaca sangat berkabut di sini. Ya, pos 4 sama Ratu. Samping tinggi. Samping. Oke. Itu dia pos 4-nya. Akhirnya kita sampai di pos 4 setelah berjalan 35 menit. Mantap. Kita break sebentar ya untuk makan dulu, snack-snack 9. Alhamdulillah tadi kabut tapi sekarang udah ada sinar matahari jadi agak hangat, nggak dingin. Sambil ngemil. Kita istirahat pos 4. Aman Gi? Aman. Luar biasa mas sekarang Gi? Hah? Mantap tracknya. Tapi untung ada trek baru. Treknya bagus karena baru. Buat jalan dipijak gampang. Enggak licin. Recommended lah untuk kalian yang pengen ke Gunung Slamet. Nggak usah ragu. Ada jasa ojek juga di Gunung Slamet. Warungnya lengkap sampai pos 5. Sumber air juga di pos 3 ada, di pos 5 ada. Sumber air banyak sekali. Tinggal bawa uang yang banyak aja. Kalau kalian nggak bawa logistik pun sebenarnya nggak masalah. Karena di sini warungnya kalau khusus untuk Sabtu Minggu ya, warungnya itu banyak. 20, ya nggak 24 jam. Jadi kalian bawa uang aja yang banyak. Oke teman-teman, kita lanjut ke pos 5. Kurang lebih 30 menit ya, atau setengah jam untuk sampai ke pos 5. Truknya seperti ini ya, tanah, kanan kiri kayak terowongan. Mantap, banyak lorong-lorong, estetik sekali. Akhirnya kita hampir sampai di pos 5. Udah di depan. Kurang lebih kita berjalan 30 menit pas. Rame ya di pos 5. Kita udah packing, mau turun. Baru nyampe. Oh iya bang. Berangkat Bang. Jam berapa, Bang? Ya? Iya jam 5. Iya bang. Enak dah. Istirahat. Halo bang. Halo. Halo mbak. Monggo. Berdua aja, Bang. Iya. Jadi di pos 5 tendanya banyak sekali ya. Warung banyak, tenda banyak, ramai. Aman Gi. Dia nggak sampai top. Serius? Iya. Puncak. Siap Gi. Lanjut. Monggo Pak, lanjut Bu. Iya. Mana Bu? Iya, makasih, Mas. Halo Mas. Ya. Monggo. Terus makan lagi masih banyak. Ada mata air juga di pos 5. 50 meter ke bawah. Ya. Oke Pak. Hai. Dari mana Pak? Jakarta. Jakarta. Wah luar biasa. Sukses ya. Siap. Jadi di pos 5 menuju ke pos 6 treknya udah nanjak ekstrim.
Hati-hati ya, kata orang-orang di atas badai. Di jalur dari pos 5 ke 6 ada persimpangan, itu dari Pulau Sari Pemalang. Ke arah sini bawah. Kalau arah turun berarti ya dari ke arah kiri. Kita hampir sampai di pos 6. Treknya luar biasa. Akhirnya kita sampai di pos 6 setelah 30 menit perjalanan. Jadi sepertinya kondisi atau suasana di pos 6 mirip Sumbing dia tempatnya. kita break sebentar dulu, kurang lebih 10 menit ya. Kita ngisi tenaga, lemesin kaki. Insya Allah kita bisa sampai ke puncak. Kita optimis sih. Alhamdulillah belum ada kendala, kaki masih fit, nafas masih bagus. Oke, doakan yang terbaik. Di bulan-bulan ini memang kalau Gunung Slamet pasti malam itu hujan, jalan becek, dan puncak itu sering berkabut. Jadi bawa mantel, bawa jaket juga, peralatannya safety tentunya, untuk menjaga keselamatan kita, keamanan kita. Karena tujuannya adalah bukan puncak tapi pulang dengan selamat. Kita lanjut ke pos 7 setelah beristirahat 15 menit atau 10 menit. Semoga kita sampai puncak meskipun sudah kesiangan ya, sekarang sudah jam 11 kurang. Tapi yakin kita bisa. Dan semoga nggak kabut juga. Kita lanjut. Treknya nanjak terus. Licin nanjak. Akhirnya kita sampai pos 7. Sudah turun aja? Ya. Di puncak masih ada orang? Udah turun semua kan, itu mau turun. Jadi base camp lain pun sama? Nggak ada orang? Saya tadi ditutup. Udah di puncak cuman nggak sampai di pelangnya. Oh, nggak siap-siap. Kita sampai di pos 7. Nah, ini dia Mas Ranggi dengan segala adanya. Ya, kita sekarang makan dulu ya di pos 7 karena lapar, udah pusing. Mantap. Kita akan lanjut. Tasnya kita tinggal, carrier-nya kita bawa dari pack. Semoga sampai tujuan, meskipun mungkin sampainya sore. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menyertai kita. Ayo semangat. Mantap. Kita lanjut dari pos 7 ke pos 8. Ya, kita berjalan 5 menit sampai di pos 8. Memang dekat banget. Yang lama nanti ke 9. Kita hampir sampai ya. Kita sampai di Pelawangan. Itu dia pos Pelawangan atau pos 9. Alhamdulillah sampai. Meskipun ya rombongan terakhir, tiba-tiba nggak ada orang lagi naik lagi. Tuh batas aman. Ini pos Pelawangannya. Pelawangannya udah nggak ada ya. Kabut. Ya seperti itu puncaknya, kabut. Kita break sebentar dulu, habisin rokok sebatang. Ini pelangnya pos Pelawangan, pos 9. Luar biasa. Kita break dulu ya. 5 cm. Jadi kita itu rombongan terakhir. Di bawah kita udah nggak ada lagi yang summit. Ya itu karena hobinya tidur sih. Itu orang-orang sukanya tidur. Oke, kita mau lanjut ke puncak.
Bismillah, pelan-pelan. Yang penting pasti. Kita hampir sampai puncak. Suasana berkabut di bawah, tapi di atas lumayan terang sih. Alhamdulillah, bau sulfurnya nggak terlalu kuat. Bahkan nggak kecium ya, belum kecium. Masih semangat pokoknya. Kita akan sampai puncak bentar lagi. Semangat terus teman-teman, ayo kesini. Ya, kita sudah sampai di bibir kawah tepatnya ya. Ada perjalanan yang panjang. Dari Pelawangan 1 jam kurang 2 menit. Wah, luar biasa. Ya, kita sampai. Luar biasa. Mantap. Oke, karena badai nggak reda-reda, akhirnya kita turun, nggak jadi keplang. Tapi alhamdulillah ya, udah sampai ke puncak. Bisa lihat kawah. Meskipun badainya nggak reda-reda, kumat-kumat terus, tapi kita bisa sampai ke puncak meskipun kesiangan. Dan rombongan terakhir. Dan teman terakhir gak ada teman lagi. Terus jadi kita akan turun aja. Kita akan turun ke base camp lagi. Let's go.